Dan tadi telah kita saksikan bersama-sama sambutan dari teman-teman dari Bali terhadap deklarasi Kaum Muda Indonesia yang akan terjadi pada malam hari ini. Dan bersama-sama kita semua di studio ini dengan aneka ragam pakaian daerah serta ratusan aktivis di Gedung Arsip Nasional Jakarta Barat akan segera menyaksikan bersama-sama deklarasi Kaum Muda Indonesia. Untuk itu kita langsung terhubung dengan Olga Lydia. Halo Olga. Itu Ohang kali, bukan Olga. Iya. Oke, kita masih belum terhubung dengan Olga Lydia, tidak apa-apa. Dan langsung saja bagaimana kalau kita melanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu menuju pemilu yang lebih menjamin representasi pemilih. Silakan. Oke, baik ya, ini nanti kesempatannya segera ya teman-teman mahasiswa dan pelajar juga untuk bertanya. Saya langsung saja ke Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Bang Ferry. Bang, dalam bahasa yang paling sederhana yang bisa dimengerti oleh teman-teman mahasiswa, pelajar, dan semua pemilih di luar sana itu, apa sih perbaikan yang sudah dilakukan kalau undang-undang nanti disahkan gitu ya? Apa perubahannya? Apa yang lebih baik bagi kami dalam bahasa yang mungkin gampang kami mengerti? Ya, saya kira ini akan menjadi pemilu yang lebih sederhana dan mudah difahami. Kemudian masyarakat tergaransi bahwa hak memilihnya yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik itu menjadi bagian yang signifikan bagi keberhasilan pemilu. Dan yang ketiga adalah bahwa hasil pemilu bukan sesuatu yang awang-awang, tapi bagaimana membangun hari depan yang lebih baik. Karena itu pilihlah. Nah, dengan mekanisme pemilihan yang mereka lebih simpel, mereka lebih tahu, mereka lebih mudah memahami siapa yang mereka pilih, dan mereka akan bisa meminta nanti soal pertanyaan. Saya mohon maaf nih sekali ini aja karena ini live. Teman-teman yang di sini mengerti nggak nih? Wah, sorry Bang, lebih sederhana lagi, kira-kira gimana? Ya, saya kira begini, artinya kan selama ini kan pemilu itu dianggap bahwa memilih seseorang yang jauh dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan menggambarkan sebuah sistem yang ketika dia pemilu untuk apa? Apa kemudian yang dikatakan menjadi sesuatu yang direct langsung baik kehidupannya? Apakah pemilu benar membawa jadi harapan baru? Jadi dia harus kenal betul. Ya, dia kenal betul dengan calonnya, dia tahu betul. Jadi ada dialog dan dia bisa meminta, dia bisa menuntut pertanggungjawaban, dia bisa menyampaikan banyak aspirasi. Jadi saya kira jarak yang selama ini terbangun dalam sistem antara pemilih dengan yang dihasilkan itu yang saya kira harus kita perbaiki. Dipotong ya. Oke. Tapi boleh dong Pak Wapres, ya saya mohon izin mau bertanya kepada Direktur Eksekutif Setro sekarang, Bang Hadar Gumai. Tadi sudah disampaikan hal-hal yang menarik dan baik ya bagi kita semua. Kok ngangguk-ngangguk ya? Gak ngangguk, tidak yakin lagi. Hal-hal apa yang segera pantas kita harapkan dari undang-undang ini kalau sudah disahkan, Bang? Ini penting nih, catat Dependi ya. Iya ya, Chef. Wow. Jangan Dependi, wapresnya saya itu. Mohon maaf Wapres, mohon maaf, nebeng sebentar. Karena ini penting Wapres. Thank you. Jadi tadi sudah disebutkan kita akan mempunyai sistem yang lebih sederhana, lebih bisa dipahami. Dan tadi sebetulnya pembicaraan kita malam ini kita punya sistem yang betul-betul representasi pemilih begitu. Tetapi bagaimana kita bisa kemudian tetap pada satu sistem di mana suara terbanyak kita pilih. Kita semua milih si calon A, tapi ternyata yang nanti terjadi itu tetap bukan A, tetapi calon yang di ranking oleh partai politik nomor 1. Ini partai Pak Wapres nih. Nah, itu perdebatannya sekarang masih demikian. Apakah jadi gitu? Apakah? Nggak, maksud saya partai Pak Wapres mendorong ke arah situ. Salah satunya yang masih. Tolong itu kader saya, bela dong saya ini. Ferry. Ini kan dia menyampaikan hal yang belum dia pahami. Jadi kita sebagai partai pemenang pemilu wise saja menerima hal-hal yang seperti itu. That is exactly what I mean. Iya. Oke, silakan, Bang. Jadi pemilu yang lalu namanya sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, ya. Tetapi waktu dipraktekkan ternyata itu tidak terbuka. Karena akhirnya yang menetapkan siapa terpilih itu nomor urut yang dibuat oleh partai politik. Nah sekarang perdebatannya, beberapa fraksi setuju terbuka, ada sebagian fraksi lain mengatakan terbuka terbatas.
Jadi masih dibatasin kita gitu. Jadi bagaimana? Batas itu kayak apa ya? Nah, jadi gini, ada persentase tertentu kalau tidak mencapai seorang calon suara sejumlah tertentu dalam Kembali lagi ke partai. kembali lagi ke nomor urut yang ditetapkan oleh partai. Ini partai Bapak lagi ini, Pak. Yang sebelahnya kapan ini? Saya terus. Kalau yang sebelahnya, Pak? Posisinya kelihatannya yang terbuka konsisten. Maaf Pak Wapres, sekali ini hatiku pergi dengan Pak Presiden, Pak. Nggak apa-apa Pak Wapres. Ini kan baru analisa dari kehendak salah satu dari 200 juta rakyat. Ya itu bagian. Masih ada 199 juta aspirasi yang harus kita dengar juga. Jadi tidak harus kecil hati. Saya Usul nih, ya. Mari kita tanya pada audiens di sini, maunya sistem yang seperti apa? Kita sendiri menentukan, terpilih, atau masih partai politik menentukan urutan itu? Kita atau... udah dijawab. Karena sesungguhnya pemilu memang partai mengajukan calon dan rakyatlah yang memilih. Betul. Itu prinsip pemilu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Betul. Saya tanya lagi, ini ada masalah tuh nggak nih? Nggak ada masalah. Jadi rakyat yang memilih lah yang menentukan siapa pemenang pemilu. Itu saya kira clear. Ya, baik. Kita tahan dulu. Sekarang kita akan coba kembali menghubungi Olga yang ada di Gedung Arsip Nasional.